Ketujuh, yang datang dengan hati tulus mencari ridha Allah. Kita juga akan menyingkap bagaimana Gunung Salak menjadi saksi perjalanan spiritual para wali Allah dalam menyebarkan Islam di tanah Sunda. Halo sahabat Sumbu Bumi, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, yaitu Sumbu Bumi Channel. Hari ini kita akan menjelajahi yang menyimpan sejuta pesona dan sejarah besar di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan bumi dan langit, gunung dan samudra, serta menebarkan rahasianya pada setiap jengkal tanah. Di balik bentang alam yang kita pijak, tersimpan jejak sejarah, laku spiritual, dan hikmah kehidupan yang tak pernah lekang oleh waktu. Sumbu Bumi Channel hadir untuk membuka tabir kisah-kisah lama, menyingkap sejarah yang terlupakan, serta menelusuri jejak para pencari kebenaran di tanah air kita. Salah satunya adalah Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, sebuah gunung yang tidak hanya dikenal karena gagah dan indahnya, tetapi juga karena menyimpan cerita para pengembara, salik, dan wali Allah yang pernah menapak di hutan-hutan dan puncaknya. Disinilah kita akan mengalir bersama kisah seorang petapa di abad keempat dan kelima Masehi yang datang dengan hati tulus mencari ridha Allah. Kita juga akan menyingkap bagaimana Gunung Salak menjadi saksi perjalanan spiritual para wali Allah dalam menyebarkan Islam di tanah Sunda. Semoga kisah ini tidak sekadar menjadi cerita, melainkan pengingat bahwa setiap perjalanan, setiap doa, dan setiap langkah menuju Allah akan selalu terjaga dalam catatan langit. Hutan Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Sebuah kawasan yang tidak hanya menyuguhkan keindahan alam tropis yang menakjubkan, tetapi juga menyimpan jejak sejarah, misteri, dan nilai spiritual yang dalam. Gunung ini menjulang setinggi lebih dari 2.000 meter, diselimuti kabut tipis dan udara yang sejuk. Dari kejauhan puncaknya seakan menyentuh langit, sementara di kaki gunung terhampar hutan lebat yang masih alami. Bagi masyarakat Sunda, Gunung Salak bukan sekadar gunung, melainkan bagian dari kehidupan dan budaya mereka. Namun Gunung Salak tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya. Sejak dahulu kala, gunung ini menyimpan banyak misteri. Nama Salak sendiri diyakini berasal dari kata salaka yang berarti perak, atau dari kata salak yang berarti suara. Karena sering terdengar suara-suara aneh di dalam hutan. Dalam catatan sejarah, Gunung Salak pernah menjadi tempat bertapa para raja Sunda dan para wali Allah. Mereka memilih gunung ini sebagai tempat menyepi, beribadah, dan mencari ma'rifatullah, menyatu dengan Allahnya. Tak heran, masyarakat sekitar menganggap hutan di Gunung Salak memiliki aura spiritual yang kuat, sehingga banyak orang datang, bukan hanya untuk berwisata, tetapi juga untuk melakukan tirakat dan menimba ilmu. Gunung Salak adalah saksi bisu perjalanan spiritual banyak manusia. Di balik sunyinya hutan, para wali dan orang saleh dahulu berzikir, bersujud, dan berdoa dengan penuh kehusuannya. Di abad 3 dan 5 Masehi, ada sang petapa mendaki puncak gunung. Ia menyepi di tengah hutan belantara, bermeditasi, dan ia mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kekuatan spiritualnya luar biasa, mampu menyembuhkan penyakit dan menaklukkan binatang buas dan makhluk halus di zamannya. Suatu malam saat langit bertabur bintang, sang petapa memandang ke atas, hatinya dipenuhi rasa syukur dan kerendahan hati. Dengan suara halus ia berkata, "Ya Allah, bila Engkau menganugerahkan kekuasaan dan kekuatan-Mu kepadaku, ketahuilah semua itu hanyalah kehendak-Mu semata. Aku hanyalah hamba-Mu yang lemah, yang berusaha menjalankan amanah dari-Mu." Konon katanya, ucapan sang petapa yang tulus didengar oleh semesta. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Petir menyambar-nyambar di langit, membelah kegelapan malam dengan cahaya yang menakutkan.
Kekuatan alam bergejolak dahsyat, seolah alam semesta merespons kehadiran sang petapa. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan. Tanah bergetar, membuat bebatuan berjatuhan. Semua itu menandakan bahwa sang petapa telah mendapatkan anugerah dari Sang Maha Kuasa. Kekuatan baru telah mengalir dalam dirinya, siap untuk digunakan demi kebaikan dan membantu kemaslahatan umat manusia. Lalu sang petapa itu berkata dalam hatinya, "Jika ini adalah kehendak-Mu, aku siap menerima amanah ini. Bimbinglah aku ya Allah, agar aku dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya." Di muka bumi, dengan hati yang kuat, lalu sang petapa membaca dalam hatinya kalimat La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Kalimat tauhid itu bergema di dalam dadanya, mengusir segala keraguan dan ketakutan. Lalu petapa itu duduk bersila di atas tanah beralaskan dedaunan. Di atas tanah yang beralaskan dedaunan, ia memulai pertapaannya di Gunung Salak Bogor selama 40 hari, 40 malam. Dalam pengasingan dan kesunyian, ia benar-benar ikhlas menjalankannya semata-mata karena Allah. Hari demi hari berlalu, sang petapa terus berzikir dalam hatinya dan ia merenungkan kebesaran Allah. Ia menahan lapar, haus dan dinginnya malam. Tubuhnya semakin kurus dan lemah, tapi hati dan jiwanya semakin kuat dan bersatu dengan Sang Pencipta. Menjelang akhir pertapaannya, ia sang petapa mulai mendengar suara-suara aneh. Ratusan makhluk halus sedang berdiskusi, ada yang membahas harta, ada yang membahas agama, ada juga yang membahas ilmu. Bahkan ada yang berkelahi dan bertengkar. Namun sang petapa tidak terpengaruh. Ia terus melanjutkan zikirnya, memfokuskan diri pada Allah, dan mengabaikan segala. Dan akhirnya 40 hari berlalu. Pertapaan sang petapa selesai. Ia membuka mata perlahan, ia juga merasakan kedamaian yang luar biasa di hatinya. Lalu ia mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi tubuhnya terlalu lemas. Ia tidak bisa berdiri, badannya terasa seperti tidak bertulang. Dan dia berbaring di atas tanah. Tiba-tiba ada seorang kakek tua datang, menghampiri sang petapa, lalu kakek tua itu berkata, Assalamualaikum wahai hamba Allah. Janganlah sesekali kamu menyekutukan darinya. Teruslah engkau jalankan apa yang sudah menjadi takdirmu. Bangunlah dan minum air ini. Lalu sang petapa mengucapkan Waalaikumsalam. Ia perlahan bangun dari tidurnya, dan ia mengambil galas dari tangan si kakek tua itu. Sebelum dia minum air tersebut, ia merasa ada getaran kuat di hatinya. Tanpa ragu ia meminumnya sambil membaca bismillah. Tubuhnya berlahan bergetar hebat, tiba-tiba hilanglah lelahnya. Dan sang petapa merasa tenaganya kembali pulih dan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Lalu petapa bertanya, siapakah gerangan kakek ini? Lalu kakek tua itu berkata, Aku adalah hamba Allah, sama sepertimu. Lalu seketika kakek tua itu menghilang dari pandangannya. Dalam hatinya sang petapa bertanya, siapakah gerangan kakek itu? Lalu sang petapa mendengar suara dari kejauhan. Dia adalah Tuan Syekh Wali Kutub, yang baru saja memberikan air karomah kepadamu. Itu semua karena ketaatanmu dan kesabaranmu. Lalu sang petapa mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih wali Allah, semoga Allah membalas kebaikan untuknya. Tiba-tiba melesat ada tongkat di depan mata sang petapa. Lalu ia ambil tongkat itu dengan membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak lama kemudian tongkat itu mengeluarkan cahaya terang yang menyilaukan mata dari sang petapa. Dari kisah seorang petapa kita bisa ambil hikmahnya bahwa manusia yang kuat batinya, mereka lulus dari belenggu nafsunya. Itu salah satu kisah dari ratusan wali Allah yang pernah singgah dan tirakat di Gunung Salak Bogor, Jawa Barat. Itulah hikmah dari perjuangan talabul ilmi, mencari ilmu yang sejati. Sang petapa telah berhasil melewati ujian kesabarannya, mengalahkan hawa nafsunya, dan mendekatkan diri kepadanya. Selama 40 hari, 40 malam, di atas Gunung Salak Bogor, ia telah berjuang melawan rasa lapar, haus, dingin, dan berbagai godaan duniawi. Ia telah mengorbankan kesenangan dan kenyamanannya demi mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu marifatullah. Teruslah berjuang mencari ilmu Allah, sahabat sumbu bumi. Dan carilah guru sejati yang bisa membimbingmu di jalan Allah dan mengenalkanmu kepadanya.
Jadikan kisah sang petapa sebagai obor penerang dalam perjalananmu. Ingatlah, ilmu adalah kekuatan. Dengan ilmu kita bisa mendaki gunung yang tinggi dan terjal, menaklukkan tantangan yang menghadang, dan meraih puncak kesuksesan yang gemilang. Dan yang terpenting, dengan ilmu kita bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang abadi. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat Sumbu Bumi. Jangan lupa untuk terus bersama kami, karena petualangan kita baru saja dimulai. Klik tombol like jika kamu suka video ini, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video seru lainnya dari Sumbu Bumi Channel. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu selalu jadi yang pertama tahu saat ada video baru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Tunggu episode berikutnya dari kisah kewalian dan siapakah sebenarnya petapa tersebut. Nantikan video berikutnya. Terima kasih.